Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Teknologi Pakan dan Formulasi Ransum, Prodi Peternakan, Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar penyusunan formula pakan pada ternak. Jenis peternakan bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu peternakan sebagai budidaya dan peternakan sebagai sebuah usaha. Peternakan sebagai budidaya maksudnya adalah sebuah peternakan yang berorientasi terhadap proses pemeliharaan yang maksimal, tanpa mempertimbangkan apakah peternakan tersebut mengalami keuntungan ataukah mengalami kerugian. Jadi peternakan ini hanya bersifat sebagai hobi semata. Sedangkan peternakan sebagai sebuah usaha ini adalah sebuah peternakan yang berorientasi pada pencapaian produksi maksimal dengan memperhitungkan aspek ekonomis. Aspek ekonomis yang dimaksud di sini tentunya adalah tentang untung dan rugi. Suatu usaha peternakan dikatakan mengalami keuntungan apabila output yang dihasilkan lebih besar daripada input. Output dalam usaha peternakan adalah hasil penjualan dari produk, sedangkan input merupakan biaya produksi dari suatu usaha peternakan. Misalnya, harga pakan, gaji tenaga kerja, biaya pembelian obat, dan lain-lain. Suatu usaha peternakan dikatakan mengalami kerugian apabila output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan input. Tujuan dari formulasi pakan adalah untuk memperoleh nutrisi yang diperlukan oleh ternak, baik di dalam jumlah dan perbandingan yang tepat untuk pertumbuhan ternak secara optimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun formulasi pakan diantaranya adalah yang pertama adalah ternak, kemudian bahan baku pakan yang akan digunakan, ketersediaan bahan baku pakan, harga, dan metode perhitungan pakan yang digunakan. Berikut akan kita jelaskan satu persatu. Faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun formulasi pakan yang pertama adalah ternak. Setiap jenis ternak mempunyai kebutuhan nutrisi yang berbeda. Dalam penyusunan formulasi ransum tidak boleh kekurangan ataupun kelebihan nutrisi. Apabila ternak kekurangan nutrisi bisa menyebabkan produksi menjadi tidak optimal. Sedangkan kelebihan nutrisi pada ternak juga dapat menimbulkan dampak yang negatif. Misalnya, apabila dalam penyusunan formulasi pakan kelebihan asam amino, maka asam amino tersebut akan dibuang melalui kotoran, sehingga menyebabkan kotoran menjadi basah dan amoniak pada kotoran juga menjadi sangat menyengat. Oleh sebab itu, ternak yang akan diberi pakan harus jelas, mulai dari jenis, umur atau periode hidupnya, sampai jenis kelamin akan sangat mempengaruhi dalam proses penyusunan pakan yang kita buat. Kemampuan ternak dalam mencerna pakan juga akan berbeda-beda, tergantung dari sistem pencernaan yang dimilikinya. Faktor yang kedua adalah bahan baku pakan. Setiap bahan baku pakan mempunyai nilai nutrisi yang berbeda. Bahan baku pakan yang digunakan dalam menyusun formulasi ransum sebaiknya yang sudah umum dipakai, kecuali untuk bahan pakan yang baru, yang biasanya sering digunakan untuk kepentingan penelitian. Faktor pembatas dalam bahan baku pakan juga perlu untuk diperhatikan, seperti kandungan antinutrisi dan racun dari suatu bahan pakan harus diketahui untuk meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan. Dalam menyusun formulasi ransum, kandungan nutrisi harus mutlak diketahui oleh seorang nutrisionis untuk menyusun ransum. Data-data dari kandungan nutrisi ini kita bisa memperolehnya dari hasil penelitian, analisis laboratorium, atau dari tabel-tabel yang datanya sudah dapat dipercaya. Sebagai contoh, kita bisa mengambil data-data dari tabel HAR tadi. Guna mengetahui kualitas dari suatu bahan pakan, kita dapat melakukan uji dengan
berbagai macam jenis uji. Adapun jenis uji yang kita bisa gunakan diantaranya adalah yang pertama uji kimiawi, kemudian yang kedua uji biologis, dan yang ketiga adalah uji organoleptik. Uji kimiawi ini yang bisa kita lakukan diantaranya adalah uji proksimat untuk mengetahui kandungan protein kasar, lemak kasar, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan uji asam amino, uji mineral dan vitamin, dan uji-uji yang lain. Sedangkan dalam uji biologis kita bisa melakukan uji langsung pada ternak. Dengan uji biologis ini kita juga bisa mengevaluasi daya cerna dari suatu bahan pakan. Sedangkan uji organoleptik ini meliputi uji bentuk, warna, dan bau. Misalnya, pada saat kita mau membeli bekatul, kita bisa melakukan uji organoleptik, meliputi apakah bau dari bekatul ini mengalami ketengikan ataukah baunya terasa segar. Kemudian bentuknya kasar atau halus. Ketersediaan bahan baku pakan ini juga harus diperhatikan. Pakan dibutuhkan oleh ternak ini adalah setiap hari. Oleh sebab itu, bahan baku yang akan kita gunakan untuk pakan ini juga harus tersedia secara kontinu, sehingga mudah untuk didapatkan dan kita bisa membuat pakan di setiap saat. Hindari penggunaan bahan pakan yang tidak bisa tersedia secara kontinu. Selain kita tidak dapat menggunakan sewaktu-waktu pada saat kita butuhkan, biasanya bahan pakan yang ketersediaannya tidak bisa kontinu juga akan berpengaruh terhadap harga. Seperti layaknya hukum ekonomi, pada saat barang tersedia dalam jumlah yang banyak dan melimpah, harga barang akan murah. Begitu sebaliknya, pada saat barang menjadi langka dan jumlah permintaan ini banyak, maka barang akan mengalami kenaikan. Selain kandungan nutrisi, hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam menyusun formulasi ransum adalah harga. Harga bahan baku pakan ini akan menentukan harga dari pakan yang kita buat. Harga pakan berkorelasi dengan tingkat keuntungan peternak. Jadi gunakan bahan pakan yang mempunyai harga rasional. Karena harga bahan baku ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap harga pakan. Jadi di mana harga pakan akan berpengaruh kurang lebih sekitar 80% dari total biaya produksi. Dengan demikian, apabila kita menginginkan untuk menekan biaya produksi, langkah yang paling efektif adalah dengan meninjau ulang harga pakan yang kita gunakan. Dalam sebuah formulasi pakan, faktor yang menentukan terhadap besar kecilnya harga pakan adalah kandungan energi dan protein. Untuk kenaikan 1% protein, harga akan mengalami kenaikan sekitar Rp75 per kilogram pakan jadi. Untuk menghasilkan kualitas pakan yang baik, pilihlah metode perhitungan pakan yang tepat. Adapun metode perhitungan pakan yang bisa kita gunakan diantaranya adalah trial and error atau coba-coba. Kemudian bisa juga kita menggunakan rumus aljabar, contohnya square method. Kemudian kita juga bisa menggunakan linear programming. Contohnya kita menggunakan aplikasi atau software WinFeed, Feedmania, Brill, dan lain-lain. Keuntungan adanya ketepatan dalam membuat formulasi pakan diantaranya adalah bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Ini kalau kita sebagai pabrik pakan ternak. Kemudian bisa menjaga kontinuitas produksi. Yang ketiga adalah meningkatkan pasar. Yang keempat bisa memperbesar omset perusahaan. Dan yang kelima adalah meningkatkan keuntungan. Yang perlu dipersiapkan dalam menyusun formulasi ransum adalah tabel kebutuhan zat-zat makanan, kemudian tabel komposisi zat-zat makanan bahan pakan, kemudian bahan pakan yang tersedia dan tabel harga pakan yang tersedia. Berikut contoh tabel persyaratan mutu berdasarkan SNI. Di sini kalian bisa melihat persyaratan mutu dari pakan ayam ras petelur. Pada tabel ini kalian bisa melihat contoh untuk protein kasar. Pada saat periode produksi, di sini tertera keterangan untuk periode produksi protein kasar yang dibutuhkan minimal adalah 16%.
kalian bisa membuat untuk 17%, 18%, 19%, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan dari konsumsi dari ayam yang akan kita buatkan pakan. Selain dengan menggunakan persyaratan mutu berdasarkan SNI, kalian juga bisa melihat tabel persyaratan mutu ini berdasarkan guidance book dari jenis strain yang dikeluarkan oleh pabrik. Contohnya, kalian misalkan menggunakan strain Isabron, kalian bisa menggunakan guidance book tentang Isabron. Berikut adalah tabel persyaratan mutu berdasarkan SNI untuk pakan ayam ras pedaging. Di sini tertera lengkap, mulai dari kadar air, kebutuhan protein kasarnya minimal berapa, lemak kasar, serat kasar, sampai pada asam amino. Contohnya seperti lysine, metionin plus cysteine, semuanya tertera lengkap dalam tabel yang dikeluarkan oleh SNI. Berikut adalah contoh tabel untuk kandungan nutrisi dari bahan baku pakan. Di sini kalian bisa melihat berbagai jenis bahan baku. Dan di sini juga terdapat perbedaan nilai nutrisi, mulai perbedaan dari energi metabolis, lemak kasar, protein kasar, serat kasar, dan abu. Disinilah kita sebagai nutrisionis membutuhkan kepiawaian dalam memilih bahan baku mana yang akan kita gunakan, sehingga kita bisa menghasilkan pakan dengan kandungan nutrisi yang cukup sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ternak dengan harga yang rasional. Karena nutrisionis itu dikatakan berhasil tidak hanya menghasilkan pakan dengan kualitas nutrisi yang tepat, akan tetapi juga diperhatikan dari segi harga dari pakan tersebut. Untuk menghasilkan pakan dengan kualitas nutrisi yang bagus, untuk menghasilkan produksi yang optimal pada ternak, kita harus memperhatikan batasan penggunaan dari bahan baku pakan, karena ini terkait dengan anti nutrisi yang terdapat dalam bahan pakan. Di sini kalian bisa melihat penggunaan jagung misalnya, toleransinya sampai berapa persen, penggunaan sorghum, molasses, bekatul, dan lain sebagainya. Di sini seorang nutrisionis harus benar-benar jeli agar produksi yang dihasilkan nanti sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pembahasan kita tentang dasar penyusunan formula pakan ternak. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.